Menemukan ketenangan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, api hati yang tetap jernih meski dunia sedang keruh. Ia bukan datang dari luar, bukan dari jumlah saldo, stabilnya pendapatan, atau perhatian orang-orang di sekitarmu. Ketenangan yang sejati hanya datang saat jiwa berhenti menggantungkan kebahagiaan atau ketenangan pada hal-hal yang bisa hilang sewaktu-waktu. Karena sekuat apapun kau genggam dunia, dunia tidak dirancang untuk diam. Ia bergerak, berubah, dan pada akhirnya meninggalkanmu juga. Lalu, dari mana kegelisahan itu datang? Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari perlawanan batin terhadap takdir, dari penolakan terhadap keadaan yang sedang dihadapkan Tuhan padamu. Kita ingin dihormati, kita takut ditinggalkan, kita merasa tak utuh kalau tak lagi diakui. Padahal, siapa yang bisa mencabut ketenangan jika hatimu sudah ditambatkan kepadanya? Latihan praktis, zikir nafas. Tarik nafas perlahan sambil ucapkan dalam hati, Allah. Hembuskan dengan lembut sambil ucapkan dalam hati, Hu. Lakukan 7-10 kali dalam keheningan. Rasakan kehadirannya di antara jeda antar nafasmu. Setelah dirasa cukup, panjatkan doa singkat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tenangkanlah jiwaku, seperti Engkau tenangkan hati para hamba-Mu yang berserah. Ajari aku menerima yang tak bisa aku ubah, dan mencintai yang telah Kau pilihkan. Lalu tutup dengan afirmasi, hari ini aku belajar berhenti mengejar yang tak bisa kupegang. Aku belajar bersandar kepada Dia yang tak pernah berubah. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois, tapi menyadari bahwa dirimu adalah ciptaan yang layak untuk dihargai. Menyadari bahwa keberadaan diri ini adalah karunia yang wajib disyukuri, terlepas dari apapun kondisi dan pencapaian diri ini. Banyak orang sulit mencintai diri sendiri karena mereka tak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya. Kita sering terlalu fokus pada kekurangan, parahnya lagi menilai berdasarkan kacamata orang lain. Kita hidup dalam bayang-bayang standar dunia. Siapa yang paling cantik, siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses, siapa yang paling dipuji. Lama-lama kita lupa, bahkan di saat tak ada satupun manusia yang memuji, Allah tetap memandangmu dengan kasih sayang yang tidak terpengaruh oleh standar dunia seperti tadi. Lalu, apa itu cinta diri yang sejati? Ia bukan tentang menuruti semua keinginan diri, terlebih keinginan yang lahir dari nafsu duniawi, tapi tentang merawat jiwa yang Allah percayakan dan menjaga raga yang Allah titipkan. Itu adalah penghormatan terhadap anugerah keberadaanmu sendiri. Ia adalah penerimaan bahwa engkau mungkin tidak atau belum sempurna, tapi engkau tetap bernilai di hadapannya. Bonus, latihan praktis. Wudu penuh makna. Saat membasuh wajah, bisikan dalam hati, wajah ini akan menghadapmu dalam sujud, bukan wajah hina, tapi wajah hamba. Saat membasuh tangan, tangan ini mungkin pernah salah, tapi hari ini ia siap kembali berbuat baik.
Saat membasuh kaki, langkahku tak selalu lurus, tapi aku ingin kembali menapaki jalan-Mu. Zikir penyayang diri, bacalah pelan-pelan. Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Latif, sambil memegang dada kiri dan menarik nafas tenang. Rasakan bahwa kasih sayangnya lebih luas dari penilaianmu terhadap dirimu sendiri. Doa penerimaan diri. Ya Allah, ampuni aku yang sering memandang diriku dengan hina, padahal Engkau menciptakanku dengan cinta. Ajari aku mencintai apa yang Engkau ciptakan dan tidak mencela ciptaan-Mu, bahkan yang kusebut diri sendiri. Setelah selesai berdoa dengan khusyuk, tutup afirmasi. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku hanya perlu jujur bahwa aku adalah hamba yang terus berusaha kembali. Siapa aku ketika aku sudah bukan siapa-siapa lagi? Kini aku mulai memahami bahwa ketenangan sejati tak datang dari luar, tapi dari hati yang ridho menerima apapun yang saat ini sedang dihadapkan Sang Pencipta padaku, dan bersandar penuh padanya. Bahwa cinta yang paling menenteramkan bukan berasal dari pujian manusia, tapi dari kesadaran bahwa aku telah dicintai olehnya, bahkan sebelum aku tahu cara mencintai diri sendiri. Bahwa aku tidak perlu menjadi apa-apa atau siapa-siapa untuk merasa cukup. Aku sudah cukup sejak diciptakan. Aku tidak harus sempurna untuk merasa berharga, karena nilai tertinggiku bukan ada pada label dunia, tapi pada kenyataan bahwa aku ini miliknya. Maka, siapa aku ketika aku sudah bukan siapa-siapa lagi? Saat semua atribut duniawiku telah tanggal satu persatu. Jawabannya, aku adalah hamba yang dicintai, cukup dengan menjadi diriku sendiri yang terus berusaha kembali.